Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat datang bagi saudara-saudara sekalian, terlebih bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah bersama kita di tempat ini. Ibadah kita pada hari ini adalah ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis, dengan tema mengikut Yesus dan memikul salib. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bangga. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikan serta tumbuhkanlah di dalam hati kami iman yang benar. Teguhkanlah iman kami setiap hari menghadapi segala pencobaan. Berikanlah kepada kami kasih yang benar itu, agar kami mengasihi Engkau dan sesama manusia. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 255 ayat 1.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis yang tertulis di dalam Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Marilah kita membacanya secara responsoria. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, laliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegetaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Kita baca ayat 13 bersama-sama. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, marilah kita bernyanyi dari PKJ nomor 258 ayat 1 dan 2. Selalu dekat padamu,
kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Lelah perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara ini ku terima, damai menanti di surga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Di pertolongan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 375 ayat 1. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 sampai 3. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru
Ya Tuhan, dalam mengikut Engkau, kami ingin dengar-dengaran akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu pagi hari ini diambil dari Matius pasal 10, dimulai dari ayat 32 sampai dengan 39. Kita akan membaca secara bergantian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita adalah dari mengikut Yesus dan memikul salib. Bagaimana sesederhana mungkin kita bisa mengerti dan memahami perikop khotbah hari ini? Saya akan coba menggalinya dan memaparkan kepada kita bagaimana sebenarnya kita mengikut Yesus dan memikul salib. Karena memang di dalam perikop bacaan kita hari ini, kalau diartikan secara literal atau harfiah, kita sulit memahaminya. Sangat sungguh bertentangan dengan apa sejatinya yang dilakukan Yesus kepada orang dan kepada murid-muridnya dan karya agung yang dilaksanakannya. Karena dia sewaktu dia belum datang ke dunia ini masih berita dia akan lahir. Dia sudah dijuluki Raja Damai dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Informasi yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala dan juga kepada Maria bahwa dia adalah Raja kekal, Raja Damai. Sementara kalau kita artikan dalam perikop ini, bahwa Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Padahal sebenarnya Yesus tidak pernah bawa pedang. Yesus tidak pernah mengatakan supaya murid-muridnya atau siapapun yang memahami tentang Yesus dan siapa yang cinta dan mengikut Yesus
harus berperang dan melawan siapa? Siapa yang harus dilawan? Kalau kita artikan secara harfiah ini, memang ajaran ini sebenarnya adalah ajaran gila. Bawa pedang, berlawanan dengan orang tua, mertua dengan menantu, semuanya yang dikatakan ini secara harfiah tadi, secara tertulis adalah perang habis-habisan. Padahal di sisi lain Yesus berkata, hormatilah orang tuamu. Dalam khotbahnya di bukit dia juga berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Pantas kadang orang ada disebut dalam istilah bahasa Batak, kalau ini diterjemahkan sendiri, lalu dia membuat aksi menjadi orang yang disebut dengan istilah Bibelon. Karena dia salah mengartikan. Ya. Keseluruhan pasal 10 ini adalah bagian tentang pemanggilan Yesus kepada murid-muridnya dan apa yang mereka dapat ketika mereka mengikut Yesus, karena akan ada penganiayaan, akan ada pengusiran, akan ada yang sesungguhnya pedang yang dimaksud itu adalah pertentangan. Akan ada pertentangan, akan ada salah paham, akan ada salah pengertian di dalam kita mengikut Yesus. Maka Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat lebih dalam lagi. Karena yang dikatakan Yesus ini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ini di atas bumi. Berarti yang di atas bumi kita ini, manusia. Bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, dia bilang begini, sebab firman Allah adalah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi saya sinkronkan ini, membawa pedang, dan pedang itu firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, artinya dari dua sisi. Firman itu sisi yang pertama kepada yang memberitakan dan kepada yang diberitakan atau yang mendengar. Nah, pedang yang dimaksud di sini, firman Tuhan akan membawa pertentangan dengan apa? Dengan siapa? Kepada siapa ditujukan firman ini? Ya. Sebab aku datang untuk memisahkan. Siapa yang dipisahkan? Orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu dan perempuan dari ibu mertuanya. Dan selanjutnya adalah tentang pemisahan. Berarti akan ada pertentangan akan pengertian dan pemahaman dan mengimani firman Tuhan. Yang lebih jauh lagi Bapak Ibu, yang kita lihat di sini antara ayah dan anak, mertua dan menantu. Dan dikatakan lagi bahwa seisi rumah itu orang yang terdekat dengan kita, ya. Di ayat 38, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Apa yang bisa kita pahami seisi rumah?
Berarti orang tua, anak-anak, menantu, semuanya ada di sana. Keluarga. Di dalam keluarga kita dapat mentransformasikan hubungan yang luar biasa, bahwa bahagia rumah tangga itu ketika ada damai, ada kedamaian. Justru dalam hal ini Yesus mengatakan, aku hadir di sana untuk membawa pertentangan. Apa ini yang dikatakan Yesus ini? Apakah mungkin ada di tengah-tengah keluarga itu ada yang Kristen, ada yang agama lain, sehingga terjadi pertentangan? Tapi saya mau menerjemahkan ini bukan seperti itu. Kalaupun ada secara literal, ada orang di tengah keluarga, yang satu kita sebut aja, ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Buddha, ya. Maka mungkin saja atau bisa jadi di antara keluarga ini bisa menjadi saling tidak ketemu karena mereka masing-masing mempertahankan iman dan ide dari agama masing-masing. Karena setiap agama pasti mengajarkan kebenaran yang ada pada agama mereka. Bukan itu maksud yang sesungguhnya. Kalaupun itu akan ada. Tadi kita sudah mengatakan bahwa di tengah keluarga itu yang ada, kita membayangkan kebahagiaan atau sukses keluarga itu ketika ada damai sejahtera. Ada rasa nyaman di tengah keluarga itu. Maka ada banyak orang tidak suka dia bepergian, tidak suka dia ganti tempat tidur. Kalau tempat tidurnya dia tidak tempati, rasanya dia tidak nyaman dan tidak nyenyak tidur. Yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu, ada rasa nyaman di rumah itu. Ada rasa nyaman di hati kita. Tapi rasa nyaman itu adalah kebiasaan kita, paradigma kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita, dan cara apapun di dalam cara lama kita sebelum Yesus ada di hati kita. Ini yang dipisahkan ketika kita mengikut Dia. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang selama ini sebelum kenal Yesus di dalam hati dan pikiran kita sudah serumah di dalam hati kita, ini akan dipertentangkan oleh Tuhan. Karena dalam waktu Yesus mau merekrut muridnya, dia berkata kepada, kau ikutlah aku. Lalu dia berkata, aku akan ikut kau, Yesus. Tapi izinkan saya dulu untuk mengkuburkan ayahku. Lalu Yesus katakan apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Mana mungkin yang dari kuburan sana bangkit mau membawa yang mati bapaknya itu menguburkannya. Artinya apa? Adat kebiasaan untuk menguburkan orang tua itu masih melekat pada dirinya. Artinya yang kita lihat di sana, tradisi itu masih tinggal di dalam rumah kita, di dalam pikiran kita. Ini banyak nih kebiasaan. Kalau orang mau meninggalkan gereja, meninggalkan kegiatan gereja dan kegiatan yang lainnya karena budayanya. Nah, ini masih melekat. Kalau ini pun lebih berharga bagi kita, harus tinggalkan.
Kenapa maksud Yesus biarlah orang mati menguburkan orang mati? Siapa yang pernah bangkit dari antara orang mati? Berarti persoalan kematian adalah urusan yang pernah bangkit dari orang mati. Siapa itu? Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang mengurusi orang yang mati. Kan seringkali kita terpukau, jiwa kita, pikiran kita, tenaga kita soal kematian, apalagi orang kita Batak. Ya. Kematian juga persoalan. Sering saya dengarkan kalau berbicara tentang apa adatnya kalau Maria Raja disebut itu, ada pertentangan. Kalau ada anaknya masih belum menikah, ini bisa persoalan. Hanya tinggal satu lagi, misalnya anaknya ini sudah umur 40 tahun. Mau menentukan ini yang meninggal ini Saur Matua atau Sari Matua, bisa pertentangan. Ya, bisa. Kalau di kampung kami, samarganya kita, satu tempatnya kita, satu kampung, kok bisa dibuat Saur Matua? Kalau masih ada yang nyangkut anaknya satu, gak boleh Saur Matua, harus Sari Matua. Tapi takut orang. Kenapa? Karena yang meninggal ini baik, orang kaya pula, rajin ke adat, bingunglah semua orang. Ya sudahlah, dang dibereng mata, medebu jarum tuna popot, dang dibereng mata, alai didaroha. Artinya, udahlah testilah kita, tahu sama tahu. Bapak ini kan baik ini, udah kita buat aja lah ukurannya Saur Matua jadi juga, ya kan? Nah, yang saya mau katakan poin di sini, masih banyak kita terikat dalam pola hidup yang lama kita. Itulah rumah kita itu. Itulah keluarga kita. Ketika kita mau ikut Yesus, mau jadi keluarga sorga, keluarga anak-anak Allah, semua kenyamanan yang ada di hati kita ini, karena Paulus mengatakan bahwa hidupnya dia, bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, dan dia mengatakan tubuh ini adalah kemah. Ketika kita masih berkemah di dalam tubuh kita ini, karakter ini sangat sulit kita lupakan. Maka untuk itu mengikut Yesus dan memikul salib, itulah salib yang utama. Gaya hidup kita, cara hidup kita yang lama itu, paradigma kita yang lama itu, ketika mau ikut Yesus harus dipikul. Ini menjadi beban. Menjadi beban. Salah satu contoh, banyak juga orang, kalau orang Batak membicarakan orang yang meninggal, misalnya kita ngomong-ngomong nih di rumah, ya kan, pasti dibilang sattabi jabun, sattabi borngin, paham maksudnya? Karena kematian itu sangat menakutkan, dia permisi, ya, permisi seisi rumah ini. Waktu meninggal si Polan, kan gitu. Masih ada di antara kita gitu, permisi. Atau kalau pergi ke kuburan, waktu saya mau menguburkan orang, mau melangkai kuburan itu, eda opung, permisi ya, aku mau lewat diinjak kuburan itu. Emangnya apa? Itu tradisi, kebiasaan. Saya mau katakan lagi, itu yang kelihatan. Yang gak kelihatan itu dalam hati kita, ini yang lebih jahat. Ketika kita ikut Yesus, harus tinggalkan ini. Karena memang hal yang sangat melekat dalam hidup kita adalah keluarga. Ya. Keluarga kita. Kita sangat mendukung keluarga kita karena istanaku adalah keluargaku.
Nah, selagi kita masih terikat dengan gaya hidup kita, dengan cara nyaman kita, ya, dengan hidup latar belakang kita sebelum kenal Yesus, kalau masih itu terus di dalam hati kita, kita bukanlah pengikut Yesus yang sejati. Memang kita adalah orang Kristen, tapi orang Kristen, agama Kristen bukan sebuah penyelamatan. Sekalipun di KTP kita itu kita Kristen, tetapi sejatinya mau ditanya Tuhan, engkau pengikut aku tidak? Ya, sama halnya pernah ditanya Yesus kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali dijawab Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Mungkin saja kalau kita ditanya orang yang seperti itu, mungkin yang gilanya kau tanya, udah tahu kau aku sayang. Gaya orang Medan ya, kau gak tahu kau udah sayang aku sama kau, kok kau tanya-tanya gitu lagi? Buktinya apa? Kan kau tengok macam mana aku mencintai kau. Kan gitu kan? Tapi Tuhan ingin melihat lebih dalam pengakuan kita dan perlakuan kita. Mengakui dan melakukannya, itulah pengikut Yesus. Mengakui dan bertindak melakukannya, itulah orang percaya. Sekali lagi saya mau katakan, kenapa Abraham disebut orang percaya? Karena iblis pun percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ketika dia habis puasa Yesus, dia disuguhin 3 ujian kepada Yesus, pencobaan. Kita udah tahu itu. Tetapi apa yang disebut dengan orang percaya itu? Sehingga kita yakin kita tidak salah arah apa yang kita ikuti. Abraham percaya karena memang dia melakukannya. Abraham, orang percaya, adalah orang yang setia akan perkataan atau firman Allah. Karena Bapak Ibu, tujuan kita mengikut Yesus bermacam-macam dan beragam motivasi. Bahkan mungkin datang ke gereja ini banyak motivasi kita, banyak tujuan kita. Maka ketika sungguh-sungguh mengikut Yesus, percaya kepada Yesus adalah dengan cara yang tulus dan setia. Berarti kesetiaan kita akan diuji. Sekarang menjadi pertanyaan, pernahkah kita sudah teruji kesetiaan kita mengikut Tuhan? Orang yang setia mengikut Tuhan tidak lagi direpotkan dengan kehidupan yang lama kita. Dengan seperti istilah rumah tangga kita tadi. Berarti yang lain kita tinggalkan. Maka Paulus pernah berkata, aku hidup bukannya aku lagi, tetapi aku hidup adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga cara pandang dia, cara gaya hidup dia adalah seperti Kristus. Kalau kita sekarang gaya apa? Kalau sekalipun istilah lagu orang Medan, lagu yang pernah ngetop viral, anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Hancur demi kawan, rela doa kawan. Yang lebih terwujud sebenarnya mengikut Tuhan itu harus lebih daripada itu. Rela meninggalkan karakter, rela meninggalkan kebiasaan buruk kita itu. Tinggal semuanya itu. Aku mau apa yang kulakukan adalah apa yang dikatakan Tuhan.
bukan apa kata aku lagi. Kiranya di dalam mengikut Tuhan, supaya selaras dengan KTP kita sebagai orang Kristen, pikullah beban itu. Karena sangat berat untuk melupakan kebiasaan kita itu. Hidup di dalam kenikmatan kita itu, hidup di dalam gelimangan dosa itu sangat sulit ditinggalkan sebagian orang untuk mengikut Tuhan. Maka ya, sekarang aku ikut Tuhan. Aku tinggalkan gaya hidup dan cara lamaku yang membuat aku tertinggal dalam iman percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Ke Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Mazmur pasal 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita beri persembahan kita.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, yang merasa cahaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.